Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang karena kebetulan ini hari siang hari. Nah, kali ini agak berbeda karena tempatnya agak ini ya, di belakang backgroundnya. Sekarang saya kebetulan lagi di Maros. Lagi jalan-jalan bersama Bunda. Ya, dia salah satu juga dari ketua dari Parfum Maros. Nah, pada saat jalan-jalan dengan Bunda, nah saya kebetulan dapat yang agak unik ini di sini. Ternyata di Maros itu sudah ada lokasi di mana semua souvenir dan memang khas dari pembuatan Maros itu dikumpul di sini. Itu dia, iya Pak ya. Siap, iya betul ya. Jadi ini suatu kemajuan, sangat kemajuan karena betul-betul menunjukkan hasil tangan dari Maros itu sendiri. Nah, kebetulan saya bersama dengan Bapak ini. Dengan Bapak siapa namanya? Isdar. Nah, di lokasi ini Bapak memang penanggung jawab langsung dari ini ya? Kebetulan di gedung ini baru hari ini juga diresmikan oleh Bapak Bupati dan pengoperasionalnya juga hari ini sudah diresmikan oleh Bapak Bupati dengan nama Bala Makbalanca. Bala Makbalanca ini adalah pusat oleh-oleh khas Kabupaten Maros. Kabupaten Maros. Ya, betul. Semua dikumpul di sini. Jadi mungkin itu salah satu ini juga buat teman-teman dari warga Maros intinya. Kalau misalnya ada kerajinan seni atau apa, saya langsung kontak Bapak. Langsung datang di alamat yang tertera ini. Di jalan apa ini, Pak? Jalan Poros Maros Makassar, kilometer 2. Kilometer 2. Iya, dari Maros. Iya, tepatnya di lingkungan Tomalia, desa Kelurahan Dadatongan, pas di depan Perumnas Tomalia. Pada prinsipnya di sini bahwa semua hasil olahan Maros kami siap untuk mempromosikan sambil memasarkan tanpa ada pungutan. Wow. Yang kebetulan juga ini memang saya beserta Bunda yang saya temani datang ke sini sempat ditawarkan juga itu tergantung dari Bunda mau bikin apa. Nah, yang bikin uniknya di sini memang bermacam-macam. Mulai dari ada salah tadi bambu dibuat lampu, bahkan dibuat ini. Nah, mereka memang tidak ada budget sedikit pun Pak ya untuk diberikan, tidak ada sama sekali. Dan tidak ada. Jadi kebetulan dia itu hanya kita memanggil dengan perantara teman-teman bahwa ada seperti ini, kita mempromosikan bahannya, alatnya supaya kita jualkan sambil untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi di sini ada beberapa kegiatan termasuk hasil-hasil olahan mungkin yang selama ini tidak pernah dilirik, akhirnya kita memanggil untuk promosikan. Nah, begini Pak, terus kira-kira misalnya nih, saya punya barang nih Pak, sama drop ini, jadi saya kasih istilahnya kalau dalam perdagangan ya Pak ya, dalam perdagangan, sistem perdagangan, saya kasih ke harga sekian, harga di bawah sana kita nih mungkin up untuk keamanan dan kebersihan, mungkin seperti itu Pak ya. Kami tidak seperti itu, tetap harga yang dipasarkan diberikan oleh penjual itu yang kita jual. Menyangkut masalah kebersihan, ada petugas kebersihan. Menyangkut untuk keamanan, kami siapkan petugas keamanan. Jadi apa yang diuntung dari sini Pak? Kita hanya selaku mempromosikan, membantu mereka untuk memasarkan. Apalagi selama ada COVID ini, ya kasihan juga yang pedagang-pedagang kecil. Kalau kita tidak bantu kan, ya seperti itulah kehebatannya mungkin Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Wow, luar biasa sekali. Nah, sangat luar biasa. Memang diwadahi tanpa sedikit pun untung sebenarnya. Memang dari program dari pemerintah langsung. Seperti ini, itulah adanya kreativitas kepala dinas yang diperaskan oleh Pak Perdi, selalu memberi inovasi kepada pegawainya sehingga seperti inilah jadinya. Jadi memang ini gedung ini sudah beberapa kali sebenarnya berganti nama, dan hari ini kita memberikan konsep kepada Pak Bupati
Pertama itu kita memberikan konsep Mabalanca, sehingga setelah diajukan dia menambah Balla Mabalanca, dalam arti bahwa perpaduan antara Makassar dan Bugis. Balla rumah, Mabalanca belanja, itu bahasa Bugis. Nah misalnya nih Pak, kebetulan nih dari orang dari Makassar atau orang dari Goa, saya punya barang ini mau titip di sini, itu bagaimana tanggapan? Padahal ini bukan orang warga Maros ini. Posisi bahwa kita ini hanya kita mau angkat Maros sebenarnya, hasil olahannya Maros kita harus angkat. Nah, kalau ini kan Mabalanca pusat oleh-oleh Maros, berarti bertentangan lagi. Jadi khusus untuk hasil orang Maros. Ya, harus seperti itu. Ada kriteria. Kenapa? Bahwa ini kan namanya pusat oleh-oleh Kabupaten Maros. Berarti kalau misalnya kami mengambil produk dari luar, berarti bukan lagi Maros. Maros seperti itu. Betul. Jadi buat warga Maros ini sebuah motivasi buat teman-teman untuk membuat sebuah kreativitas. Bagaimana Anda bisa membuat kerajinan atau apa, dan memang memperkenalkan bahwa Maros itu hebat itu. Dan ini sangat luar biasa karena memang dari pemerintah setempat ini menyediakan ruang buat teman-teman tanpa harus mengeluarkan budget sedikit pun. Itu kami libatkan di sini UMKM, kami libatkan di sini Basdas, kami libatkan di sini Deskrnasdas. Jadi, tapi di luar itu pun kalau ada yang mau, silahkan kita bergabung di sini. wow, sangat luar biasa dan sangat luar biasa, patut diapresiasi. Ini dia. Jadi mungkin dari daerah-daerah setempat dan lainnya di luar Maros, mungkin ini sebuah terobosan baru ya. Bukan warganya yang membuat tempat untuk bikin ada ajang bisnis, tapi memang pemerintah yang menyediakan tempat untuk ini. Betul. Kami di sini fasilitasnya ada lengkap, sarannya lengkap di sini. Kapasitas penerangan luar biasa, cukup. Kemudian parkiran ini diantara mungkin yang ada di jalur Kabupaten Maros, inilah parkiran terluas. Iya, luas. Bisa di anu. Bisa. Ya. Bisa. Ya. Oke. Jadi di sini kan macam-macam nih Pak. Sementara, jadi memang untuk pembukaannya memang baru hari ini tanggal 30 Desember 2020. Dan pengoperasionalnya Langsung oleh ya. Wow, jadi ya alhamdulillah saya juga pertama yang membuat. Kemudian beberapa makanan cemilan mungkin seperti misalnya abon telur. Ibu Mia ini produksinya ini anak UKM dari ini di kelurahan tetangga. Ini dibuat di sekitar ini, di kelurahan tetangga ini. Jadi memang semua dari Maros. Dari Maros, Pak. Ini sudah sedia, bahkan ada labelnya itu sudah ini. Dia sudah kemas, sudah diberikan rumah. Lombok juga ya? Lombok ya, ini Lombok ini. Ya, Lombok kuning Maros. Wow. Ini harganya cukup murah loh, hanya 20.000. 20.000 yang ini. 5.000 ya? 5.000 ya. Ini pokoknya murah lah. Murah, betul. Dan ada juga kue-kue memang buatan Maros ya, buatan dari Maros ya. Wow, waktu pembukaan tadi semua yang ini saya undang supaya pada saat Pak Bupati jalan kan dia bisa ini mempertanyakan di mana dibuat, atau mana kan supaya mereka juga merasa ini dengan Pak Bupatinya. Dan setiap tempat saya perhatikan memang semua ada label. Ada label. Seperti ini usaha Bundes ini. Bundes yang membuat sepatu dari alat-alat yang ini sampah dia buat. Ini Bundes ini yang diperkasai oleh ibu desanya, kebetulan ibu desanya di sana perempuan. Akhirnya alhamdulillah dia beberapa hasil karyanya di sana dia pasarkan. Nah, seperti ini Koeka ini yang sangat terkenal juga ini. Ini saraba ini, Pak? Iya, ini terkenal ini. Sarabanya dia unik. Wow, ada saraba juga. Ada saraba, jadi sisa menyiram air panas. Seperti teh. Seperti teh. Iya. Tapi ini modelnya saraba. Saraba. Cuman, untuk anunya seperti teh. Iya, seperti teh. 25.000. Sangat murah. Jauh ke Sungai Cerekan kalau di Makassar. Dan sangat murah dan enak. Ada Ini juga iya. masalah ini, Pak. Iya. Sampai Ini ikan apa kan namanya ini? Iya, maksudnya. Iya. Sampai ke sini juga. Iya, kebetulan ini hasil binaan dari Dinas Perikanan. Oh, kan di Maros banyak ini. Iya, banyak. Ini dari Kecamatan Terlili di Carangki nih. Dia sudah ini ada beberapa dianukan.
Ini sisa siap saja, sisa digoreng ini. Ay, kalau Dan ini tertera betul tanda Iya. expire-nya. Iya, ada. 2021. Jadi Iya, memang iya, bau iya. Jadi memang sudah ada tanda expire. Jadi, Expire. Ini sudah sangat jelas bahwa Iya. memang, ya wow, luar biasa. Sampai masalah ikan. Masalah Nah, ikan ya. Ini juga souvenir dari Bantimurung. Bantimurung, ada kupu-kupunya, bahkan ada yang apa? Yang ini pot itu sangat murah. Ada pot ini sangat murah sekali. Iya. Hanya saya lihat 25.000 ya yang. Harganya 25.000. Iya. Harganya 25.000. Sebentar, saya di belakang saya buatkan ini, saya buatkan video untuk semuanya di belakang nanti. Dan sebentar di belakang jadi nonton sampai habis. Di situ ada memang komponen sedikit kita keliling-keliling lihat barang-barang yang ada di sini. Nah, semua lengkap nih Pak, semua lengkap dan tetap memberikan ruang buat teman-teman yang ingin ikut bergabung untuk warga Maros tentunya. Perlihatkan kreatif Anda ya, seni Anda. Jangan, maksudnya bikin bangga orang Maros itu. Nah, Pak, ini sini. Dan sekarang kan ini zaman COVID nih Pak, COVID. Otomatis semua butuh kerjaan nih Pak, sangat butuh kerjaan. Dan kebetulan Bapak ini silahkan buat ingin mungkin kalau belum ada kan sementara ini Bapak sendiri ya. Ya, untuk ya karena kalau habis apa peresmian tadi semua teman-teman itu ada di Hotel PTB. Pak Bupati tadi pada saat itu sekitar jam 12:30 mungkin pemotongan pita di sini untuk penandaan akan pengoperasional balanca ini. Setelah itu dia ke Hotel PTB juga mau pita sambil meresmikan secara simbolis. Oh kebetulan ketemu tadi sama semua ya. Sama Ibu Parvin. Iya, semua di sana tadi. Jadi habis di sini tadi di sana Muspida ada semua. Beberapa kepala OPD hadir, termasuk Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Semua hadir. Pokoknya orang dan alhamdulillah mereka tuh merespon semua apa yang ada di sini. Sehingga ya untung bahwa kami sudah menyiapkan sudah maksimal apa yang ada di sini, bahkan beberapa yang sudah menghubungi saya akan menyimpang barangnya di sini untuk dipromosikan dan dipasarkan. Dan memang khusus buat memang teman-teman warga Maros ya. Nah apalagi di sini seni budaya, jadi budaya-budaya apapun, tapi budaya Maros intinya. Nah kebetulan saya juga kemarin kan sering jual badi kemarin. Badi juga saya bisa saya titip, tapi memang khusus untuk buatan Maros. Silakan. Misalnya kalau buatan luar jangan, khusus memang buatan Maros, khusus buatan Maros. Nah ini kan itu tadi panunya bahwa ini kan pusat oleh-oleh Kabupaten Maros. Betul. Jadi harus hasil olahan Kabupaten orang Maros. Betul. Identik memang simbol untuk orang Maros. Macam budaya kan mulai dari badik, mulai dari tarian atau apa, mungkin tarian semacam lukisan begitu. Nantilah kita lihat nextnya bagaimana pengelolaannya. Nah untuk ini juga Pak, banyak nih orang yang butuh pekerjaan. Nah sampai-sampai mereka itu saking susahnya untuk dapat kerja, mereka buat kriminalitas itu. Jadi sangat tidak aman begitu. Nah yang maksudnya kan di sini aman tidak Pak? Wah aman sekali Pak di sini. Artinya kan apalagi lokasi ini dilengkapi dengan beberapa CCTV. Sehingga pada saat ini kan apalagi di sini selalu lampu-lampu selalu menyala semua kalau malam. Jadi alhamdulillah belum pernah ada hal-hal yang kejadian. Semua teman-teman mungkin dan Bapak Ibu yang lagi nonton ini yang betul-betul ingin kerjasama jangan takut. Aman kok di sini, CCTV kiri kanan, jadi otomatis barang yang Anda titip itu aman. Walaupun misalnya kita tidak minta-minta, ada yang mencuri, dapat diketahui karena ada CCTV. Di bagian atas itu sampai di depan dia sorot itu jalanan. Nah, di sini dilengkapi dengan beberapa CCTV di dalam, sampai di belakang juga saya siapkan. Jadi tidak bisa macam-macam di sini. Pokoknya buat yang mencuri silakan mencuri, tapi siap-siap untuk diketahui. Itu saja. Karena memang sudah siap. Jadi memang sekarang ini program dari Kota Maros, Bupati Maros ya Pak ya? Langsung dari Bupati. Yang diperakakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh Pak Ferdi. Pak Ferdi, wow luar biasa program Pak Ferdi ini. Luar biasa. Terus dia betul. Sangat luar biasa. Jadi acuan juga buat
teman-teman yang ada di kabupaten lainnya itu sebagai acuan juga. Wah, saya tidak mau kalah ini dari beliau. Ya, ayo perlihatkan. Jadi itu secara tidak langsung memperlihatkan bahwa Indonesia itu full dengan budaya dan seni. Jadi di Maros ada, di sana ada, di sini ada. Namun bagaimana cara Anda untuk memperlihatkan, memberikan wadah? Nah, itu termasuk dari pemerintah langsung. Nah, ini Maros sudah memberikan untuk teman-teman dari Maros. Jadi teman-teman dari Maros, ayolah, Anda sudah diberikan wadah, jangan untuk menyembunyikan diri, untuk tutupi diri, seni Anda jangan malu. Ayo perlihatkan kepada itu kita akan melibatkan orang-orang seni. Jadi setiap malam minggu nanti itu harus tampil menyanyi depan. Kita gilir nanti supaya anak-anak muda kita mau lihat kreativitasnya. Ini khusus orang Maros. Khusus orang Maros. Khusus orang Maros. Nah, malu loh sebenarnya. Iya, kalau gini Pak, saya saja pribadi dari Makassar nih Pak. Ya, siap ya. Dari Makassar ngobrol begini. Untuk Maros ini loh. Kantor kami di kompleks kantor Bupati, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Saya rasa kantor itu sangat dikenal orang. Seperti itu. Ini buktinya bahwa sebenarnya orang Maros itu banyak orang-orang seninya. Banyak Pak sebenarnya. Buktinya kita pernah mengadakan lomba mural. Kita tutup. Lomba mural itu tidak bisa ada di luar dari Kabupaten Maros dengan memperlihatkan KTP dengan kakaknya. Ternyata luar biasa Pak peminatnya. Banyak pelukis-pelukis Maros yang handal itu. Kan? Itu begini aja, makanya pada saat itu kita akan membuka lagi bahwa kita akan seni-seni misalnya punya kita tutup dari bukan kita mau berdayakan betul orang Maros. Supaya dia tampilkan seninya untuk daerahnya. Tidak sulit Pak ya untuk ikut berpartisipasi, tidak sulit. Tidak sulit Pak. Contoh misalnya masuk di sini kan serba gratis. Lomba mural dulu tidak ada dipungut biaya. Kita siapkan sarananya, cuma dia kan menyiapkan catnya. Bebas, silahkan menulis, melukis. Akhirnya seperti itu. Bahkan juara satu itu 5 juta loh satu yang ada apa satu orang. Nah. Kira kapan nih Pak? Kebetulan saya seni, banyak sih saya geluti. Salah satunya seorang pesulap nih Pak. Di Maros ada tidak pesulap? Oh ya, ini yang pesulap ini saya rasa ini belum pernah kita programkan, hanya muralnya, kemudian darah dandang itu sudah pasti. Yang darahnya setiap tahun, kemudian lomba melukis untuk anak-anak itu tetap kita sering ini. Bahkan kadang-kala bekerja sama dengan parti. Banyak orang Maros ya. Sama Maros ya. Nah, untuk pesulap sendiri, saya ini salah satu juga magician pesulap dari Makassar. Nah, menantang Maros. bukan menantang Marosnya, tapi pesulap Maros untuk memperlihatkan aksinya. Betul. Bahwa ada juga pesulap di Maros. Karena sampai saat ini Pak, saya belum kan ada komunitas memang yang saya adakan selalu. Setiap sampai di Luwu, sampai di ini, saya selalu bilang, ayo dong kita kumpul, kita buat kegiatan-kegiatan sudah 3 kali Magic Tonight. Mulai dari Bone semua kumpul Pak. Saya tunggu loh yang dari Maros untuk para pesulap. Ayo buat kegiatan. Perlihatkan bahwa Anda ini untuk pesulap sendiri, karena saya pesulap kan Pak. Ayo dong, perlihatkan kepada saya mana pesulapnya Maros itu. Tetap kita berteman, tetap kita cuma saya hanya memancing supaya Anda itu keluar. Saya yakin ada pesulap di Maros Pak. Tapi mungkin mereka itu tidak tahu mulai dari mana untuk berjalan. Itu mulai dari mana untuk berjalan. Suatu saat mungkin saya pancing ya, saya bikin kegiatan di sini. Bisa ada kegiatan di sini ataukah di Anjungan PTB. Itu PTB itu kan dibawa binaan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Karena ada teman Pak untuk pesulap sendiri kan, kalau berbicara kalau musik kan otomatis Maros ada lah ya. Kalau pesulap ada teman orang Maros, cuman dia tuh malu jadi bilang ayo dong jangan kasih malu. Masa malu sih? Perlihatkan bahwa Maros itu ada itu. Bukan cuman di sini, Makanya moto kita itu di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Maros semua ada. Makanya. Maros semua ada. Makanya baju-baju kami itu di Dinas Pariwisata itu selalu Maros semua ada. Atau mungkin bisa saya mancing begini Pak, kan 3 kali nih baru saya buat Magic Tonight. Itu Magic Tonight selalu saya adakan di Makassar. Semua pesulap-pesulap yang ada memang di Sulawesi Selatan saya kumpulkan.
mungkin nanti bisa kedepannya saya adakan di Maros, jadi memancing teman-teman pesulap dari Maros untuk muncul. Artinya, ayo kita semua saudara. Jadi mari kita memperlihatkan kreativitas buat Indonesia. Itu secara langsung bahwa Sulawesi Selatan itu penuh dengan para talent-talent, para ini. Iya. Betul. Karena memang sih dari saya pribadi untuk sulap belum saya lihat memang dari Maros, dan saya tahu ada, tapi mereka mungkin belum berani untuk memperlihatkan dirinya. Nah, saya tantang kalian untuk kasat saya dari Makassar ini. Karena memang begitu para pesulap, Pak, saling menantang. Tapi kalau ketemu saling ini. Iya, betul. Memang kalau dalam Mulanya malu-malu tidak mau tampilnya, setelah ada baru dia memperlihatkan. iya, harus dipancing. Jadi biar nanti saya pancing. Tapi memang Pak, kalau dalam layar, kalau kita sesama pesulap itu, kita ala duel. Begini. Tapi kalau di belakang layar sebenarnya kita begini, saling kompak itu. Ya karena kita harus profesional, dan ini sangat lumayan sekali. Sudah diberikan wadah, sudah diberikan wadah buat teman-teman untuk menunjukkan skill-skill seni di Maros ini. Di Maros ini. Nah, Pak, untuk bagaimana cara teman supaya bisa memberikan ini, Pak? Saya punya seni, bagaimana caranya untuk bisa daftarkan? Langsung datang ke sini atau Kalau kami di Dinas Pariwisata, kalau misalnya kita mau bikin acara, itu kan kita membuat menyurat. ada proposal. Ada semacam proposal seperti ini. Kemudian di pariwisata itu semua pelayanannya gratis. Silakan misalnya kita di mana tempatnya, sepanjang lokasi itu adalah yang kita kelola. Contoh misalnya apakah di Bentimurung, atau misalnya di PTB Pantai Tak Berombak yang seringnya orang melakukan di sana, apakah di sini, silakan. No problem. Yang penting ada semacam proposalnya, kita tahu seperti ini. Itu harus itu ya. Harus betul. Tidak asal-asal Tidak ada ya. Dan tentukan waktunya, karena kadang-kadang jangan sampai tabrakan ada yang duluan ya. Makanya kita harus tentukan waktunya. Semua pelayanannya gratis. Intinya apapun itu selama itu bisa menekan nama Maros. Iya, betul. Kenapa tidak? Selama positif. Betul. Ya. Itu dia. Oh, jadi bersamaan kini Pak, ini tempatnya sama hotel yang PTB. Prestasinya tadi hari ini juga ditandatangani. Jadi pengoperasionalnya dan peresmiannya pas tanggal 30 Desember. Iya. Nah, Bapak ini memang khusus di sini bertanggung jawab di bidang ekonomi kreatif. Di sini bertanggung jawab di Balama Balanca ini. Kemudian di Hotel PTB yang bertanggung jawab adalah bidang pariwisata. Iya. Jadi masing-masing ada tanggung jawabnya. Iya. Tetapi di bawah naungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Nah, buat teman-teman apalagi nih, buat teman-teman dari Maros, ayo tunjukkan seni kreativitas Anda, langsung datang ke sini untuk cari-cari info dan langsung menyurat ke Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan. Menyuratnya kayak bagaimana? Ada kok Google, bisa cari-cari contek-contek ini. Iya, bisa contek-contek. Oh begini. Ada teman yang bisa buatkan apa itu. Jadi sebenarnya sangat mudah. Kadang orang bilang ribet, Pak, tapi pikirannya saja yang bikin ribet sebenarnya. Ya, yang ribet itu kadang-kala belum melangkah, dia berat rasanya. Padahal kalau melangkah gampang sekali. Sebenarnya pengurusan itu gampang sebenarnya, tapi lebih banyak keraguannya daripada belum berperan sudah kalah. Semestinya gampang sekali. Nah itu. Artinya kan kita ini kan pelayan masyarakat, seperti itu. Ya, kita sudah memberikan wadah, Pak ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, Pak, ini kan pas kita magic nih, Pak. Pada saat akhir ending, pada saat akhir ending, Bapak ini diwajibkan untuk memberikan motivasi buat teman-teman. Apa nih, Pak? Tadi sudah kata, tapi tidak apa-apa, kita ulang lagi nih, Pak. Alamat dari ini lokasi, Pak, dan namanya. Nah, nama lokasi ini adalah Balama Balanca, lingkungan Tumalia, pas di depannya perumahan Tumalia, Kelurahan Adatongan, Kecamatan Turikale. Jarak dari sini ke kantor bupati itu kurang lebih 1 kilo. Nama jalannya, Pak?
Nama jalan Jalan Sudirman. Jalan Sudirman. Dan di poros jalan. Dan di poros jalan ini. Sangat mudah didapat. Sudah jauh di bawah. Ini sudah ada di Google Maps, Pak. Soalnya baru hari ini, baru hari ini pembukaan. Tapi nanti pasti ada. Iya, pasti ada. Kita pasti termasuk Instagramnya nanti pasti ada. Jadi itu. Iya, mungkin di medsosnya itu, di media Facebooknya pasti ada. Karena seperti itu kami di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu selalu mempromosikan apa yang kita lakukan, dan itulah petunjuk dari kepala dinas. Bahkan kalau ada acara, dia langsung informasikan di WA grup dinas bahwa yang punya lempar ke grup. Itulah kita semacam mempromosikan Maros. Nah, ini satu unik sekali, Bro. Jadi teman-teman, kita satu pertanyaan lagi, Pak. Iya, Pak. Misinya dan visi mungkin ya sampai terselenggara tempat ini. Tujuannya untuk apa, Pak? Pertamanya memang konsep kita selalu bekerja sama dengan UMKM. Kita memberi wadah mereka untuk aktif dalam hal pembinaan pengusaha kecil. Setelah itu, setelah berpikir lagi, banyaknya kegiatan yang mungkin teman-teman para UMKM yang selaku pelaku usaha yang selama ini kurang, dia kan kadang-kala nanti ada kegiatan baru dipanggil. Sekarang wadah ini adalah wadah yang berkelanjutan. Jadi apa hasil olahannya silakan kau simpan di sini. Kita mempromosikan. Bahkan kadang-kala ada pameran-pameran mungkin di luar Sulawesi, kadang-kala kita libatkan. Karena itulah karena muncul bahwa kalau kita tidak membantu mempromosikan, siapa lagi yang bisa membantu mereka? Sudah diberikan wadah. Wadahnya. Sudah diberikan wadah. Nah, sangat-sangat luar biasa. Nah, Pak, satu motivasi dong buat teman-teman yang memang kenapa? Bisa merasa bahwa Iya, silakan. kalau nyaman ini Pak tidak kalah dengan produk-produk dari luar. Oh iya. Saya kira seperti itu. Artinya kita bisa melihat bahwa hasil olahannya seperti misalnya sepatu ini. Pertamanya saya kira hasil olahan orang luar, ternyata kreativitas anak desa. Ini kreativitas anak desa ini. Wow. Yang tinggal di Desa Damai ini, kreativitas. Kerennya apa? Keren sekali bahannya ini. Dia ini naungan daripada desa, Bundes namanya. Bundes. Dia bantuan desa itu yang kegiatannya dia bikin, dia kelola sendiri. Foto yang ada di belakang ini, Pak? Iya, ini kreativitas anak desa semua ini. Masih banyak lagi di sana. Banyak lagi ya. Sebentar di akhir video ada kok tayangannya, nanti kita kasih untuk semua di sini. Jadi Pak, kasih motivasi dong untuk teman-teman penggiat seni dan budaya. Ya, kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membuka peluang kepada para pelaku usaha baik kecil maupun menengah untuk membawa hasil olahannya ke Balanca ini. Kami akan membantu mempromosikan. Selalu kami berbahasa mempromosikan, karena itulah pariwisata dan memasarkan. Adapun misalnya ini, tapi dengan jelas bahwa hasil olahan itu adalah hasil olahan anak Maros. Betul. Yang tinggal di Maros. Jangan sampai hasil olahannya ini mungkin dari Makassar. Nah ini sasaran kami ini kan pusat oleh-oleh Kabupaten Maros. Jangan sampai ada pusat oleh-oleh dari Maros, kita kan memalukan. Betul. Nah seperti itu. Jadi kami membuka peluang seluas-luasnya untuk berpartisipasi di gedung Balanca ini dengan tanpa membayar satu sen pun juga. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Syaratnya Pak khusus Sarang Maros ya? Iya, syaratnya karena ini kan pusat oleh-oleh Kabupaten Maros. Kalau kapan dari luar Kabupaten Maros kan berarti bukan pusat oleh-oleh orang Maros. Jadi ayo teman-teman, perlihatkan jauh lagi apa sih Maros dan apa-apa sih yang ada di Maros dan apa-apa sih kreativitasnya. Iya. Ini kesempatan buat teman-teman untuk memperkenalkan Maros ke bahkan internasional sekaligus. Iya, jadi tidak menutup kemungkinan para turis bakal datang ke Maros. Tidak menutup kemungkinan banyak pariwisata-pariwisata yang ada di Maros, banyak yang bisa dikunjungi, banyak sekali. Bahkan di sini kalau konsepnya di sini, kalau ada ingin masuk ke Bantimurung rombongan, silakan beli karcis di sini untuk masuk Bantimurung. Kita diskon.
Ada diskonnya. Ada diskonnya. Kita diskon di sini. Jadi untuk mempromosikan juga ini gedung ini. Jadi kita sudah bekerja sama dengan para perhotelan. Wah, mantap. Luar biasa, luar biasa. Jadi nanti dapat ke ini kamar, Pak. Persoalan kamar itu ya kebijakan mungkin Ibu Ketua Parpi bisa memfasilitasi ya. Kamu ke podcast juga yang di hotel tuh. Asik. Pak, oke. Jadi saya masih minta tolong nih Pak, satu buat Bapak untuk endingnya. Ayo bantu saya dong Pak, bilang jangan lupa subscribe channel YouTube Daeng Magic. Nama channel saya Daeng Magic. Jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube Daeng Magic. Subscribe channel YouTube Daeng Magic. Ya. Terima kasih Bapak. Ini informasi sangat penting sekali buat teman-teman, terutama buat teman-teman warga Maros. Ayo, sudah diberikan wadah buat dari pemerintah Kabupaten Maros. Ini sudah sangat diberikan wadah, sangat luar biasa. Kabupaten Maros sangat luar biasa. Tidak semua kabupaten seperti itu, sangat luar biasa, sangat disupport sekali. Wow. Gedung yang sangat besar. Besar loh ini, besar. Besar. Kenapa Deh? Oh ya Pak, Bapak sendiri pribadi ada tidak sosial medianya Bapak? Ada. Facebook? Kalau saya di Facebook mungkin Ketua Parpi dia, kebetulan saya juga, teman Facebook juga. Oh. Nama saya kan langsung di Isdarjit Majid di Facebook. Nah itu. Instagram Pak? Ada Instagram Pak? Itu sama, Instagram sama nama dengan Instagram sama. Nanti dicantumkan, Iya. itu dia. Sama alamat lokasi sini nanti dicantumkan di video ini Pak nanti. Instagram pariwisata Pak? Ada Instagram fisik, ya ada Instagramnya itu. Fisik Maros Cup pariwisata. Itu dia nama Instagramnya Pak. Oke, jadi buat teman-teman mungkin jangan berlama-lama untuk Kabupaten Maros tentunya. Ayo dong, bangga menjadi orang Maros. Pemerintah mendukung. Sisa apa lagi? Sisa kreativitas Anda. Ya. Itu dia. Saya cemburu loh, saya orang Makassar. Iya serius. Apa nih? Warga Maros. Iya. Pindah domisili. Susah Pak dapat di Makassar Pak. Persaingan sangat kuat sekali. Jadi Sebenarnya pemerintah Maros itu sangat memperluas, memperpanjang itu orang-orang seni. Mulai saya lihat dia sangat memperhatikan. Iya. Apalagi Pak Kadisku ini, sangat kreatif, selalu memperlihat anak-anak seni, dia panggil, dia buatkan wadah, bahkan itu di Bantimuran itu kayak di Gilir itu, udara dan daya dilibatkan, tapi makanya dia tidak ada semacam khusus, tapi dia semua, dia rangkul, dia supaya dia memberi kesempatan untuk tampil. Kenapa begitu? Akhirnya kenapa? Pendapatan kita kan luar biasa Pak, PAD kita luar biasa. Mungkin di sektor dinas itu termasuk kami yang paling tinggi pemasukan PAD-nya. Sangat luar biasa. Nah teman-teman, mungkin itu info-info yang tadi sudah diberikan sangat bermanfaat buat teman-teman khususnya warga Maros. Ayo kita tunggu apa lagi Ardi. Ya. Nah buat teman-teman sendiri yang ada di luar Maros, khusus di Makassar, di Goa, bahkan di luar kota, jangan lupa berkunjung di Maros dan jangan lupa singgah di tempat ini. Balak mak balanca. Oke, salam dari saya dan Magic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baby, this is do or die. Feel it in my veins tonight. Emotional suicide. You know it's an eye for eye. I didn't wanna walk the plank. But the Mariona, it came like the thunder. I was on my way to going under. Swimming in the banya, I was covered in a tidal wave, But I'm a fighter, trying to take me down, I'm going higher. Baby, you've been playing with some fire. You've been playing with fire. One day you
can save your alibi. I already know you lied. Oh no, no, don't even try. Don't even try. Watch the flame in me ignite. You didn't wanna walk the plank.